Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa khalaqal insana min turabin fasawwahu thumma hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu sirra wa akhfa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila al-qiyamil mithla wal fadailil 'ulya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul wasilah wal fadilah والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تجزى كل نفس بما تسعى. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang sungguh sangat mewakili yaitu rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur atas segala nikmat, segala kebaikan, segala takdir yang dimana senantiasa kita rasakan hingga saat ini. Selain itu, syukur ini juga merupakan wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud bahwasanya kita ini tetap berada di atas jalan yaitu sebagai hamba Allah, sebuah predikat, sebuah posisi yang terbaik di muka bumi, yaitu tidak lain ketika kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita di dunia, apapun kedudukan kita di antara manusia, tapi sungguh posisi yang paling mulia itu adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Posisi yang paling membanggakan, yang paling menggembirakan, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul masih diakui oleh Allah yaitu sebagai hamba. Hadirin jemaah Jumat rahmatullah, maka senantiasa kesyukuran kita ini mari kita wujudkan. Mari kita senantiasa betul-betul menerjemahkan syukur ini juga dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu senantiasa melaksanakan apapun usaha, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu semuanya kita jadikan sebagai wasilah, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan dunia yang terus bergerak cepat, kehidupan dunia ini begitu ramainya, tapi di antara keramaian dunia, di antara ramainya dunia ini, kita juga perlu merawat jiwa kita supaya kita tetap damai. Sebagaimana kita ingin jiwa kita ini tetap damai meskipun dunia ini dengan begitu ramainya. Artinya kita harus pandai-pandai berhati-hati jadi dalam merespon segala apa yang kita hadapi di dunia ini. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat ini, pikiran kita tidak pernah benar-benar diam. Notifikasi tidak henti-henti, silih berganti. Baik itu pemberitahuan dari segi manapun, baik itu langsung dari antara manusia yang kita temui, atau pemberitahuan atau notifikasi yang masuk melalui gadget kita, melalui dunia digital kita. Maka perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, kadang kita timbul perasaan bahwasanya harus selalu tahu dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Inilah gejala pada zaman ini, zaman sekarang yang disebut oleh orang-orang itu sebagai FOMO, fear of missing out, yaitu ketakutan kalau dia tertinggal dari hidup dunia, ketakutan kalau dia itu tertinggal informasi, khawatir kalau tidak update.
Namun Islam justru mengajarkan bahwa ketenangan jiwa ini tidak datang, ketenangan jiwa ini tidak tercapai ketika kita itu selalu mengikuti kecepatan dunia. Tetapi ketenangan dalam jiwa kita itu justru hadir ketika yaitu di dalam hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedalaman hubungan kita dengan Allah itulah yang akan menghadirkan ketenangan. Jadi tidak harus hidup pikuk dunia ini harus kita ikuti semuanya, harus kita ketahui semuanya. Lantas kalau sudah tahu semua hal, mau apa kita? Apakah semuanya itu hal yang memang kita butuhkan dalam hidup ini, atau hanya menjadi tumpukan sampah yang mengganggu ketenangan hidup kita? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Demikian Allah sungguh sangat indah memberikan pernyataan kepada hamba-Nya, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Ketika kita berpikir dalam setiap perbuatan kita mengingat Allah, kita dekat dengan Allah, maka disitulah ada yang namanya ketentraman. Artinya ada jaminan bahwa kita ini sudah berada di jalan yang benar. Itu yang membuat kita tenang. Yaitu ketika apa yang kita lakukan ini betul-betul sesuatu yang diperintahkan Allah, maka disitu kita akan menjadi tentram, menjadi tenang, tidak gusar, tidak mudah ragu dalam setiap keputusan. Karena memang Allah itu ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, ketika seorang hamba itu dekat dengan Allah, maka disitulah Allah akan menurunkan ketenangan yaitu di hati orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga menghadapi kehidupan di dunia itu bahkan lebih gaduh dari apa yang kita alami. Bagaimana Rasulullah mengalami penolakan, mengalami kezaliman, mengalami persekusi, kriminalisasi, dihujat sana sini. Tapi ketika hati seorang Nabi SAW kita mau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bisa menghadapi itu semuanya dengan jiwa yang tenang meskipun tantangan hidup yang luar biasa. Maka para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka istilah pada hari ini, kalau kita ingin berdamai dalam hidup kita ini, damai ini bukan berarti diam. Rasulullah punya hati yang damai karena hatinya betul-betul terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, punya kesabaran. Tapi apakah setiap masalah yang menghujani beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap persoalan yang menghantam kanan kiri depan belakang, itu adalah masalah yang dihindari, ditinggalkan, didiamkan? Tentu tidak. Sebuah ketenangan itu yaitu ketika seseorang mampu tenang dalam gelombang, fokus di antara ribuan notifikasi, di antara ribuan apapun yang menghadang dirinya, mampu menentukan itu yang ingin terlihat dengan iman yang betul-betul ingin tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah stabilitas dalam hidup bukan berarti ketika kita ingin stabil, kita ingin damai, lalu kita mengurung diri, tidak memperhatikan sekitar kita. Tapi sebuah kedamaian, sebuah ketenangan stabil itu ketika kita mampu, yaitu tetap tenang, tetap bisa mengkondisikan diri kita di tengah gelombang. Sebagaimana sebuah kendaraan itu ketika dikendarai dia nyaman, ketika di situ ada perangkat yang namanya shock breaker. Meskipun melampaui jalan yang tidak rata, goncangan, tapi dengan adanya perangkat tersebut, goncangan itu bisa berkurang dan bahkan cenderung stabil. Bahkan di zaman sekarang juga banyak sekali yang namanya alat-alat stabilizer. Di dalam kamera juga ada stabilizernya. Bukan berarti kalau merekam video zaman sekarang itu harus diam, harus statis, tidak boleh bergerak. Justru dengan adanya stabilizer itulah, meskipun kamera dibawa lari-lari, dibawa bergerak ke sana kemari, tetap gambar yang dihasilkan akan stabil. Maka itulah kehidupan. Di
Kita tidak bisa memaksa dunia ini harus berdamai dengan kita. Kita tidak bisa memaksa orang-orang sekitar kita harus menjadi orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana kita berlatih merespon itu semuanya? Semakin kita terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita ini mengikuti apa maunya Allah. Disitulah kita akan menjadi orang-orang yang berjiwa damai. Tidak mudah, yaitu tersulut ego kita, emosi kita untuk harus mengetahui apapun dan juga tidak harus mengikuti apapun yang sedang tren di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah menasihati Rasulullah SAW yang dalam surah At-Tur ayat 48, fasbir li rabbika fa innaka bi a'yunina, yaitu bersabarlah, maka bersabarlah atas ketetapan Rabb, ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Di a'yunina, a'yun, mata, dalam pengawasan, dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini adalah menjadi sebuah pelipur lara di tengah guncangan dunia, di tengah kekacauan apapun yang kita hadapi. Di situ ada perintah untuk sabar. Maka sabar di sini bukan berarti diam. Sabar itu adalah kata kerja. Maka sabar itu adalah stabil, tetap melakukan apapun yang diperintahkan Allah, sambil kita betul-betul berharap dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para nabi dan rasul dalam mempraktekkan atau melaksanakan kesabaran ini juga bukan dengan sesuatu yang pasif, tapi kesabaran itu dilakukan dengan tetap menjalankan usaha apapun. Ketika seakan-akan amalan dakwahnya, seakan-akan gerakannya untuk menyadarkan umat itu seakan-akan tidak ada jalan keluar, tapi para nabi dan rasul tetap berusaha melakukan apapun yang dia mampu. Maka itulah sebuah kesabaran. Sabar itu bukan berarti diam, tapi tetap aktif melakukan apapun yang bisa dikerjakan, yang dimana itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang yang membuat jiwa kita ini tidak tenang, membuat jiwa kita ini gusar dan lain sebagainya. Kadang kita terlalu memikirkan apa-apa yang tidak perlu atau sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi kadang kita itu terlalu memikirkan, karena memang zaman sekarang ini kita ini terlalu banyak menerima informasi itu dengan sangat mudah. Kalau mungkin di zaman analog dulu, mungkin 25 tahun yang lalu, zaman analog di mana informasi itu hanya dari beberapa sumber, yang dimana sumbernya itu hanya dikendalikan oleh beberapa pihak, contohnya televisi, koran dan sebagainya. Kita hanya mendapatkan informasi yang sudah apa yang tersaji, yaitu yang kita dapatkan. Jadi sekarang sebut tidak, sumber itu banyak sekali. Baik sumber yang kredibel, sumber yang baik, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, atau sumber yang dibuat-buat memang digunakan untuk mengacaukan kehidupan manusia. Maka disitulah too much information. Kadang terlalu banyak informasi yang kita terima, termasuk bagaimana para durian kita, anak-anak kita, putra-putri kita juga demikian, bebas menerima informasi itu dari sumber manapun. Karena itu yang membuat manusia itu tidak dalam hidupnya. Bahkan ketika mendapatkan satu info, lalu algoritma mengarahkan untuk supaya kita ini mengejar info-info yang lain. Mendapatkan satu berita, lalu mengejar berita apa lagi yang terkait. Maka ketika kita mendapatkan notifikasi, biasanya itu diikuti di situ tautan yang lain, info terkait. Kita kejar terus sehingga membuat kita memikirkan apa-apa yang tidak seharusnya menjadi kapasitas kita. Termasuk pada hari ini kita juga sering disajikan, yaitu keramaian-keramaian dunia itu tentang pro dan kontra, tentang perbedaan pendapat. Bahkan sampai saking sibuknya berdebat, saking sibuknya mengikuti tren yang ada, mengikuti perbedaan pendapat yang ada, sampai lupa sikap apa yang harus diambil ketika menghadapi hal tersebut. Contoh salah satu ketika kita menghadapi, yaitu bagaimana penderitaan saudara kita di Gaza, di Palestina. Banyak yang masih sibuk mempermasalahkan, yaitu penting atau tidak melakukan boikot, masih diperdebatkan.
penting atau tidak membela, benturkan lagi, mau tetangganya masih susah, kamu kok malah bantu-bantu yang di seberang jauh di sana dan lain sebagainya. Kadang kalau disebutkan dengan hal-hal seperti itu, padahal kita ini hanya perlu menentukan sikap kita, di manakah posisi kita ketika menghadapi isu-isu kemanusiaan seperti ini, di manakah posisi kita ketika saudara kita kesulitan. Dan itu tentunya juga posisi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apapun, ketika kita punya tetangga kesusahan, di mana posisi kita? Ketika ada saudara kita yang kesulitan, di mana posisi kita? Termasuk saudara seiman kita. Termasuk salah satunya yaitu di konflik genosida yang sedang terjadi, yang juga menuntut diri kita tidak terlalu penting kita mengikuti apa yang terlalu banyak diinformasikan oleh orang-orang yang sumber-sumber yang bermacam-macam, pro dan kontra dan sebagainya. Tinggal bagaimana posisi kita. Sudahkah ada manfaat dari diri kita, yaitu untuk ketika kita mendapatkan informasi tersebut, langkah apa, sekecil apapun yang kita mampu. Banyak mengapa hadir firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meneguhkan diri kita, jiwa kita, yaitu dengan damai di dunia yang ramai ini. Kita perlu betul-betul menguatkan zikir kita kepada Allah. Memang kita akan kesulitan ketika membedakan mana yang hak dan yang batil ketika kita tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita senantiasa mengingat Allah, berzikir, mendekatkan diri kita, kita akan dibukakan oleh Allah mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita berpihak kepadanya, mana yang harus kita jauhi. So, disitulah Allah akan memberikan petunjuk. Maka di antara kelemahan kita untuk menghindari hal-hal yang di luar kapasitas kita, ya tentunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu memfilter, menyaring lagi ketergantungan kita kepada dunia digital. Tidak semua yang viral itu selalu benar, karena informasi itu selalu ada yang dibuat-buat. Ada yang memang kredibel, yang punya otoritas kebenaran. Ada juga yang punya niat licik untuk mengacaukan keadaan. Maka kita harus pandai-pandai. Meskipun itu kadang sulit bagi sebagian kita yang tidak terlalu mendalami hal-hal seperti itu, tidak terlalu bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, karena justru sangat samar sekali. Maka perlu kita mendekatkan, menyandarkan diri kita kepada Allah. Perlunya kita mengasah, yaitu kepekaan kita terhadap kebenaran dan yang salah itu tentunya dengan tawakal. Kita berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon anil haqqo warzuqna tiba'ah, meminta petunjuk kepada Allah kalau yang benar itu ya supaya diperjelas kepada kita itu adalah kebenaran, dan minta kepada Allah untuk supaya kita diberikan kemampuan mengikuti kebenaran tersebut. Dan juga dengan adanya majelis-majelis ilmu yang kita hadiri yang diselenggarakan oleh, yaitu baik itu apakah masjid, majelis taklim atau apapun yang menurut kita yang Allah telah menunjukkan bahwa itu adalah majelis-majelis yang kredibel, majelis-majelis yang memang terpercaya kebenarannya, maka disitu kita ikuti. Dan hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah kita peduli, yaitu dengan isu apapun yang terjadi, meskipun simpang siur informasi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang samar dan lain sebagainya, tentunya kita juga tetap ada kepedulian. Maka harus kita bisa memilih sikap apa yang kita lakukan, yang kita pilih, supaya kita ini tetap punya posisi bisa mempertanggungjawabkan di mana keberpihakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau kita melihat yaitu perkara Masjid Al-Aqsa di Palestina saat ini, kalau kita hanya melihat dengan kacamata circle of concern saja, mungkin kita akan bingung mau berbuat apa. Kejadian sebesar itu, sedahsyat itu, sekejam itu, sedangkan dibandingkan dengan kemampuan kita akan bingung. Kita akan larut dengan keramaian apa yang ada tanpa harus bisa berbuat apa-apa. Tapi berbeda lagi kalau kita itu memilah lagi, memandang kejadian tersebut dengan circle yang lain, mungkin circle of influence, circle of control, yaitu bagaimana kita ini membangun kepedulian dengan pengaruh apa. Jadi hal yang bisa kita lakukan yang punya pengaruh langsung, meskipun pengaruh itu sangat kecil dampaknya, tapi yang penting kita telah melakukan sesuatu yang manfaatnya ada pengaruh. Atau circle of control, yaitu hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Maka fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Tidak perlu kita terlarut dengan hal-hal yang
jauh daripada kapasitas kita, sehingga akan hanya menjadi perbincangan sana sini yang tidak ada manfaatnya. Isu-isu kenegaraan, isu ekonomi dunia, kalau itu di luar kontrol kita, lalu kita terlalu sibuk memikirkan, sibuk membicarakan tanpa ada solusi, habis tenaga kita akan larut dalam keramaian dan sulit untuk mendapatkan kedamaian. Maka cukuplah kita betul-betul memikirkan bagaimana dengan kondisi kapasitas kita yang apa adanya ini, apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Bukankah beriman itu diperintahkan mastaqtu, semampu, sampai kemampuan puncak kita melakukan apa, itu yang kita lakukan. Kalaupun kita melihat isu genosida di Gaza sana, yang bisa kita lakukan hanya sekedar boikot, sekedar saling mengingatkan dengan cara yang santun, ya ini yang bisa kita lakukan. Artinya ketika diminta pertanggungjawabkan, jelas posisi kita berada di mana, di manakah keberpihakan kita. Apakah kita berpihak kepada kemanusiaan, berpihak pada perintah-perintah Allah, berpihak pada bagaimana di siklus sejarah para nabi dan rasul yang berulang, atau kita malah larut dengan perbincangan yang tidak ujungnya yang menjadikan kita semakin samar, semakin ragu dan bingung harus berbuat apa. Aku lupa dan astagfirullah wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya illa rasulullah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala kapasitas diri yang kita miliki dan tetap kita ini menjaga diri kita supaya tetap waras dengan keramaian dunia, yaitu tentunya menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita harus betul-betul pulang, betul-betul kembali, yaitu kepada apa yang seharusnya kita beritahu kepadanya. Maka itulah maha benar Allah, maha rahman dan rahimnya Allah, maha ihsan Allah yang telah mengatur kehidupan dengan begitu indah dan begitu baiknya. Dalam satu hari satu malam saja kita diperintahkan selama waktu itulah durasi yang sangat tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah, menata jiwa supaya tetap damai di tengah keramaian dunia ini. Maka semoga kita diberikan ketentraman hati kita, yaitu ketika kita ditunjukkan kepada Allah mana yang benar, mana yang salah, ditunjukkan kepada Allah supaya kita ini punya ketenangan dalam hidup ini, sehingga kita bisa lebih khusyuk dan bisa lebih dalam ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bersandar kembali. Semoga apa yang kita lakukan ini dalam bimbingan Allah yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir man nasara dinaka ya Allah wa kitabika wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ibadaka al-mu'minin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma waffiq waliyal amrina lima tuhibbu wa tarda wa a'inhu 'alal birri wat taqwa ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Waalaikumsalam.